Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda. Kita kembali di catatan Wilda. Catatan Wilda luar biasa banget. Pernah tahu nggak catatan Wilda? Iya, tahu dong. Siapa sih yang nggak tahu? Yang videonya cuma satu di YouTube. Nah, di catatan Wilda kali ini saya nggak sendirian. Sekarang saya sama Manda. Hai, halo teman-teman. Alhamdulillah luar biasa. Mbak Wilda gimana? Alhamdulillah sehat. Iya. Tuh. Cerah ya hari ini ya. Iya, kita lagi bersemangat hari ini, nggak tahu kenapa. Padahal ini malam-malam loh. Iya, malam-malam udah hari Kamis kan. Udah baru pulang kerja kan kamu ya? Betul. Ya, pulang kerja langsung mampir ke sini buat ngisi konten catatan Wilda. Oke. Nah, kali ini di catatan Wilda kali ini kita pengen bahas-bahas hal-hal yang mungkin lebih ke refleksi diri kita gitu loh. Kamu pernah dengar istilah quarter life crisis nggak? Iya, denger banget. Kayaknya lagi ngalamin juga sih ini. Ngalamin ya? Lagi ngalamin banget usia-usia kita gini kan. Iya, usia berapa sih? Kita kan seumuran. Oh iya, seumuran. Iya kan? Tersanjung saya. Kamu bukan terhina kan? tersanjung aja ya. Iya, pokoknya usia sebelum umur 25 tahun ya, Iya, umur 18 sampai 25 tahun itu memang masa-masa KLC ya kita singkatnya. Masa-masa emas juga sih sebetulnya. Masa-masa emas juga. Tapi mungkin kita bahasnya kayak lebih ke pengalaman kita sebagai aktivis itu gimana sih? Ada nggak sih? Tapi ini sudah bisa disebut aktivis nggak ya, Mbak, sebetulnya? Harusnya sih. Harusnya gitu. Nggak boleh ngaku, harusnya ngaku-ngaku aja. Aktivis, gitu. Karena kan maksudnya di kampus kita punya aktivitas ya kan, berorganisasi gitu. Betul. Di salah satu organisasi ekstra gitu, mungkin bisa disebut ekstra kampus. Mungkin kita punya Mas Bonia kan Mas? Kita aktivis ya ini? Iya, kita bisa dinilai sebagai aktivis nggak ini? Ya lumayan lah. Terkualifikasi ya, udah masuk kualifikasi sebagai Tapi aktivis. kalau aktivis yang oke apa enggak nggak tahu ya. Waduh, berat juga ya, beban ternyata. Nah kira-kira mungkin pertanyaan besarnya aktivis ini bakal ngalamin KLC juga nggak sih? Iya, gitu. mungkin lah ya, Terlepas gitu. kita aktivis bener apa enggak, aktivis yang oke atau enggak gitu ya. Iya. Tapi gimana sih, apakah memang KLC itu dialamin aktivis? Menurut kamu gimana? Bisa jadi banget sih Mbak, kan aktivis juga manusia ya. Iya. Dan KLC bakalan terjadi pada manusia kan, dan ya udah ya terjadi aja kayak sekarang. Contohnya aja aku juga sedang mengalami quarter life crisis kayaknya. Iya. Atau enggak, jangan-jangan. Soalnya rasanya tuh di usia-usia sekarang ini kayak bingung, ini habis ini ngapain, habis itu ngapain, apalagi pasca lulus kan. Kegiatan kita kan di kampus sebegitu padatnya, apa seru lah gitu, terus ke flip sama dunia kerja misalkan. Itu rasanya kan kayak aneh, butuh banyak penyesuaian. Iya, benar-benar. Sedang krisis-krisisnya lah hitungannya. Iya, benar. Utamanya kita tuh mau jadi apa sih, apa Iya. tujuan hidup kayak gitu-gitu Iya. ya. Tiba-tiba langsung jadi ini, sering berkontemplasi begitu. Iya. Soalnya emang aku pernah kayak baca-baca gitu, emang setiap manusia itu pasti ngalamin. Maksudnya ada salah satu jurnal yang jelasin kalau ada masa-masa seorang itu akan mengalami KLC itu karena kan kita udah mau menuju kedewasaan ya, udah mau menuju dewasa gitu loh. Nah sebelum menuju dewasa kan pasti banyak tantangan-tantangan. Nah kita tuh kayak pada bingung. Padahal kan sebenarnya kita awalnya itu dari SD, SMP, SMA, mahasiswa itu ngalamin hal-hal yang rutin ya nggak sih. Nah terus tuh habis lulus kita tiba-tiba ngalamin, loh ini apa gitu, ya kan? Jadi pusing gitu. Iya, habis ini mau kemana? Pasti banget kan, apalagi ini aku merasa sedang mengalami juga ya. Jadi sehabis kegiatan kita teratur itu udah berapa tahun dari SD sampai kuliah juga Aktivis yang biasa aja lah. harusnya gitu ya Mas ya. Ngapain ada krisis sekarang? Kalau sebelum kesana kan sih bilang iya Mas. Maksudnya dulu Mas Ben juga pastinya ini kan mengalami juga nggak begitu. Nggak ada begitu. Nggak ada begitu, udah tatak banget ya. Tapi kalau aku mengalami, Soalnya udah lupa gitu. udah lama banget ya quarter life crisis. Iya sih sebetulnya. Cuman ya udah ketika dialami pun nggak seburuk itu kok sebetulnya quarter life crisis. Apalagi kita yang bisa disebut aktivis kan terlibat di organisasi, ketemu banyak orang, masih bisa sharing gitu. Kayak yang kita lakukan sekarang. Iya. Jadi lebih bisa terselamatkan lah ya hitungannya. Jadi berarti emang maksudnya aktivitas kita sebagai aktivis itu membantu banget nggak sih kita menghadapi KLC ini? banget sih. Banget. Banget. Aku sih menurutku banget juga. Banget.
Tuh, kita apa pengalaman tertolong. ini? Contohnya Contohnya kayak gimana sih? Contoh quarter life crisis yang dialami, yang apa ya, yang paling deket sekarang sih ini setelah lulus dengan nilai segitu, dengan pengalaman yang udah ada, ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau ngapain setelah ini? Apa yang bisa kita lakukan setelah ini gitu kan? Dengan segala kemewahan mahasiswa yang kemarin, terus sekarang terjun ke dunia langsung, gimana? Bisa nggak jadi manfaat sesuai sama apa yang udah kita pelajarin sebelumnya? Nah, di situ. sebenarnya yang paling bikin kita ngalamin quarter life crisis ya, saya belum bet ya. KLC. Kalau KLC bener kan bahasa Inggris kan? Iya. Bukan QLC kan? KLC. ya. Kita mengalami KLC ini ketika kita tuh punya standar sosial, ya nggak sih? Maksudnya seharusnya umur segini ketika lulus itu harus kerja di perusahaan, Iya, benar, gajinya gitu-gitu segini, ya. segini. Nah, ketika kita misalnya habis lulus nggak dapat pekerjaan, nggak langsung kan nggak semudah itu ya dapat pekerjaannya, nggak langsung dapat pekerjaan, terus diomongin sama tetangga, tadi omongin sama orang tua. Harus Ini udah gitu. lulus tahun berapa gitu. Aduh. Oh, berarti udah nganggur 10 tahun ya. Wah, itu benar-benar udah jadi tambah nganggur gitu. nganggur gitu, iya sih. Iya, itu jadi- juga tekanan tersendiri, pusing juga. Bener, karena kemauan Jadi sosial itu. sebetulnya KLC itu lebih personal apa pressure sosial? Berarti kan pressure sosial nanti. Bisa jadi keduanya. Bener juga ya Mas ya, jangan-jangan karena pressure sosial ini. Iya, kalau menurutku masalah personal sih, karena dia mungkin nggak bisa mengatasi pressure sosial gitu. Kalau misalnya dari personal dia udah kuat gitu ya, udah tahu jati dirinya dia apa, Betul. Pressure sosial apapun dia nggak bakal terkena quarter life crisis. Mungkin Nah, masalah personal dia yang masih belum kuat gitu. Betul, bisa Ketika jadi. ada, karena apa ya, hal ekstra itu nggak bisa Nggak bisa selalu disalahin, ada, iya, harus betul. selalu memang selalu ada gitu. Iya. Kemanapun ngelangkah pasti di komen. Tapi ya itu sih apa pentingnya, beruntungnya, bukan pentingnya ya, beruntungnya jadi aktivis, Iya. terlibat di organisasi, jadi lebih teratasi itu pressure sosial. benar. Karena di aktivis kan sering ngomongin orang ya. Udah biasa ya jatuhnya. ngomongin orang ya. Udah biasa jatuhnya gitu. Bener sih. Dinamika ketemu orangnya lebih banyak. Iya betul. Jadi Jadi problem solvingnya sih kalau aku bener-bener dapatnya ketika di aktivis bisa mengatasi KLC yang aku alami itu. Aku bisa punya belajar problem solving ketika jadi aktivis itu. Jadi ketika dapat oh ini masalah KLC, aku harus ngapain nih problem solvingnya, aku udah bisa ngerti. Oh, aku harus urai dulu masalahnya. Iya, aku betul. harus gini-gini ngambil Iya, keputusan stepnya kurang lebih gini-gini. gitu lah ya jadinya. Gitu. Terus aktivis kan poin plusnya juga punya kakak tingkat yang bisa kita tanya gitu ya. Itu sih orang-orang di dalam buntelan itulah yang buntelan organisasi kan gitu ya, a bunch of happiness gitu. Jadi ya Aduh, saya enggak. bener kan? Gimana? Terus tanpa Ricis. Terus ngomong buntelan, setelah itu ngomong bunch of happiness. Kan bener kan, buntelan itu bunch itu bahasanya. Iya loh, Mas ngerti bahasa arti bunch enggak? Bener sih ini. Itu sih di situ, jadi bisa lebih memanajemen diri lah ya hitungannya. Iya, Karena iya, ketemu iya. orang, karena terbiasa gitu. Jadi quarter life crisis gampang gitu. Iya ya. Nah kebetulan juga aku tadi juga ngobrol-ngobrol sama ada tingkatku ya. Ada tingkatku juga angkatan 2000 sama kayak kamu, tapi dia baru ngerjain ini ya krisis. Lagi ngerjain skripsi gitu. Tapi dia maksudnya kan seharusnya di angkatanmu tuh skripsi udah selesai gini-gini, dapat pressure sosialnya pasti tinggi kan. bener. Tapi dia bilang aku secara KLC aku udah lewat mbak gitu. Aku udah ngeri selesai, banget aku sih. udah nggak ini sama apa namanya pressure kamu kok belum lulus gini-gini, udah lewat dia. Yang penting dirinya sendiri tahu apa tujuan hidupnya, plan hidupnya apa gini-gini. Dan dia sempat ngalamin KLC-nya itu sampai kayak apa namanya tadi dia bilang sampai nggak mau keluar kamar, takut menghadapi gitu loh. Cuman memang dan dia bilang kalau memang apa namanya dia memang dia juga aktivis gitu loh. Dan kemungkinan besar dia bisa menghadapi itu karena dia seorang aktivis. Iya, terlibat di organisasi. Jadi kebiasaan jatuhnya kita udah punya bekal untuk menghadapi masa-masa ini sih sebetulnya gitu kan jatuhnya. Walaupun gitu tetap nggak boleh diremehkan ya. Iya, Ya, sebetulnya itu juga. Ya kan gimana pun orang-orang yang ada di luar ya pasti harus didengarkan. Kalau itu baik, kalau itu buruk ya ditinggalkan. Bener.
Tapi kalau misalnya kita mau ngurai gitu, Man, KLC ini penyebabnya apa sih kira-kira kalau menurut kamu? Diri sendiri kayaknya ya. Di kepala kita itu. Bener sih tadi kata adik kelasnya Mbak Wilda itu yang aku udah lewat quarter life crisis, dia bilangnya kayak gitu karena ya dia punya plan untuk hidupnya kan, udah jelas, udah tahu mau kemana, habis ini ngapain, plannya ketahuan, dia ada sesuatu yang dipegang lah. Nah kebanyakan kan orang yang merasa sedang mengalami itu tuh kayak wah habis ini ngapain, dia kebingungan ke kanan ke kiri, nggak ada rencana gitu. Berarti emang penyebabnya itu karena dia nggak tahu ya tujuan hidup. Orang ngalamin quarter life crisis karena nggak tahu kan tujuan hidup apa. Sedangkan kalau di aktivis kan kita diajarin ya. Bener banget. Tujuan hidupnya sebagai aktivis apa? Iya. Tujuan hidupnya sebagai aktivis ya. Tujuan hidupnya ya sebagai aktivis. Maksudnya kan kita diajarin nggak. Kalau aku sih dulu nggak boleh hidup yang material aja kayak gitu loh, hidupnya nggak pragmatis gitu kayak bener. Kita diajarkan value gitu loh waktu jadi aktivis. Iya sih. Iya itu ketanem banget dari kita mulai terlibat dari masih unyu-unyu sampai sekarang subhanallah. Sekarang apa bahasanya kalau nggak unyu-unyu ya? Dan waktu kita jadi aktivis itu kan kita pasti di aktivitas organisasi itu kan kita dikasih kayak peran-peran misalnya jadi ketua atau ada pengalaman jadi ini ambil peran ambil peran dan kita akhirnya tahu oh kayaknya aku memang punya passion di sini deh ya kan, minatnya apa, kamu dapat passion ketika jadi aktivis atau enggak? Dapat passion iya. Bener. Ketika memutuskan untuk melibatkan diri di kegiatan dan jadi aktivis itu sudah sadar sih kalau oh iya sih aku suka berbaur sama orang, jadi aku tahu minatku di mana, terus akhirnya dikembangin di situ gitu, dan itu pasti menyelamatkan diriku sendiri di kemudian hari untuk melewati quarter akhirnya tahu ya passionmu itu ini gini-gini. Walaupun memang kalau quarter crisis tantangannya tadi ya. Iya, lebih di situ. Gitu. Lagi ya kira-kira ya? Pesan-pesan ya? Pesan-pesan atau gimana cara ngatasin? Iya. Udah kan gimana cara ngatasin tadi? Kalian terus buat istilahnya yang baru jadi aktivis atau mahasiswa baru. Gitu. Iya benar buat teman-teman yang sekarang lagi belum mengalami sesuatu yang kayak pernah kita alamin gitu. Libatkan dirimu lah di apapun yang dia sekarang lagi alamin atau sekarang atau yang belum, buat yang belum prepare-nya libatkan dirimu di apapun yang kamu minat gitu, yang sekiranya positif, yang sekiranya bisa mengembangkan potensi dan bakat apapun itulah. Kalau mau jadi aktivis ya silakan, kalau mau jadi bergabung di komunitas ya silakan gitu, tapi disarankannya apa yang bikin dia agak jangan mau jadi aktivis mau jadi aktivis sekalian boleh dong gabung gitu. Mungkin satu frekuensi itu kan karena kalau jadi aktivis kan kalau ketemu yang satu frekuensi jadi bener. Iya sih, menemukan frekuensi itu juga penting banget, jadi nggak stres sama lingkungan yang kadung dipilih gitu loh. Tahu sefrekuensi, sevisi, semisi, gabung organisasi sudah itu jaringan. Buat yang sedang mengalami jangan panik, kalau kataku ya harus sesegera mungkin cari solusi, entah itu ngobrol sama orang terdekat, entah yang ada di organisasi yang udah dia ikutin, entah orang tua, entah orang yang lebih pengalaman, expertise kayak gitu-gitu. Jangan cuma sekedar bingung tapi malah nggak ngapa-ngapain, ya udah stuck hidup. Iya, sedih banget sih. Tapi yang kayaknya pernah deh kayak gitu. Kayak gitu kita pernah. Tapi kalau istirahat boleh lah. Iya, boleh. Jangan pembelaan dulu nih. Kalau istirahat ya boleh. Iya, tapi jangan terus-terusan ya. Kalian kan sekarang kerja. Betul. Berarti pernah ngalami nganggur nggak kalian? Nganggur, tentu saja. Apalagi waktu selama tapi nggak lama ya. Kalau aku pribadi itu ketika beres ngerjain. Nganggur itu apa, ada tekanan sosial? Oh iya bener. Kalau tekanan sosial ini paling umum dialami itu sama keluarga sendiri ketika momen-momen gede ya, kayak lebaran misalkan. Itu pasti udah ditanya, lo Manda kapan skripsinya sudah sampai mana gitu, padahal kan itu pertanyaan yang bisa jadi buat mereka biasa aja, tapi buat kita baper gitu kan. Yang kayak gitu-gitu sih. Nah, sudah lama juga. Iya. Pas pandemi. Kemarin kan sempat kerja juga kan, tapi kan kerjanya maksudnya yang buka warung itu, tapi kan nggak prestis itu gajinya kayak gitu kan, walaupun dibeli sama keluarga ya, just gitu ya. Tapi ya santai aja sih. Maksudnya sebenarnya kalau tentang pressure lingkungan sosial itu
masing-masing orang beda-beda ya. Mungkin ada keluarga yang benar-benar menuntut, ada juga yang biasa aja gitu. Nah, alhamdulillah aku keluarga yang biasa aja gitu. Bukan nggak peduli ya, tapi memang benar-benar nggak kayak mempercayakan ke aku sih gitu. Cuman waktu kemarin tuh sempat nganggur, waktu pandemi sih yang kerasa banget. Pandemi itu hampir 6 bulan gitu di rumah, nggak boleh keluar rumah, harus karantina ya kan. Iya, itu susah sih buat semua orang juga susah. Mau kerja nggak kerja susah semua. Nah, tapi anehnya mungkin karena kita sebagai aktivis yang keseringan aktif ya, kan kayak kita nggak cukup cuman kuliah kan waktu aktivis itu pasti ada aja kegiatan yang lain. Bahkan aku tuh pernah dapet hadiah orang nomor juara 1 sibuk dinilai sama hadiah. Kan di kado orang paling sibuk juara 1 tersibuk gitu. Nah, waktu pandemi kan nggak pernah sibuk gitu. Akhirnya kayak nyari cara gimana caranya biar sibuk gitu. Jadi buat apa kayak live di ini salah satunya bacaan Wilda ini. Iya bener. Ini hasil dari nganggur ya. Keren banget. Tolong ditiru ya. Tolong. Keren banget hasil dari nganggur jadi catatan Enggak dong, itu hasil karena menjadi aktivis. Iya betul. Hasil karena menjadi aktivis. Jadi bisa mengatasi diri sendiri. Jadi kayak mungkin di ketika aktivis karena problem solving tadi kan, kita kayak ngelihat problem itu ada peluang gitu loh. Maksudnya dari problem itu pasti ada peluang dan cara yang bisa kita atasi gitu. Betul. Kalau aku ya pesen ya, tadi kan Anda udah ya pesen ya. Pokoknya kalau aku buat teman-teman yang ngalamin quarter life crisis, yang aku juga kemarin sempat alamin, yang paling pertama itu jangan pernah sih bandingin diri kita sama orang lain. Itu yang poin paling pentingnya. Penting banget gitu. Kalau memang sih bandingin sama orang lain tuh kayak siapa sih yang orang yang nggak pernah bandingin sama orang lain? Aku pernah ngerasain banget, dan itu kayak jadi salah satu kelemahan terbesar sih bandingin ke orang lain. Jadi ini aku sebenarnya ngasih nasihat buat teman-teman ke aku juga ya, jangan pernah bandingin ke orang lain karena tiap orang kan punya potensi beda-beda, terus punya passion yang berbeda-beda, punya tantangan yang berbeda-beda juga gitu. Jadi jangan bandingin sama orang lain karena kita nggak tahu, kita pasti ngelihat orang keberhasilan orang lain tuh cuma dari kulit luarnya kan. Kita nggak tahu dia padahal juga berdarah-darah mungkin dulunya, tapi kan kita nggak mungkin kan orang expose ya. Iya, daripada fokus ke situ mending ke apa yang udah kita punya. Mending ke diri kita sendiri aja gitu. Pasti dia juga pernah mengalami ini juga sih, jeleknya juga gitu. Jadi kita mending fokus ke diri kita sendiri, fokus nyari value kita apa, tujuan hidup kita apa gitu. Dikembangin gitu. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru ya aku saranin sih ya ikut organisasi lah. Iya sih tentu. Bukan karena apa ya, bukan karena kita udah terlibat di sana, tapi emang kerasa banget manfaatnya dan apa yang kita jadi hari ini bisa ngomong di depan teman-teman itu sebagian besar juga dari terlibatnya diri kita di organisasi. Betul. Oke, itu tadi curhat-curhat kita. Semoga ngobrol santai. Bisa buang-buang waktu ya melihat kita. Iya. Iya. Enggak kan? Kamu makasih banget ya sudah ditambah. Kamu nggak buang-buang waktu nggak ngobrol? Enggak sih, ini kan sharing yang penting mewaraskan diri juga gitu loh. Oke, nanti kan konten Katiswata juga selanjutnya ya. Siapa tahu nanti ada Manda lagi. Bisa juga. Atau teman yang lain lebih menarik bisa jadi. Atau kita berdua sama satu lagi atau sama Mas Ubeng di belakang udah jadi. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.